Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita jumpa lagi di KPKS Hirunimus. Kita akan melanjutkan topik BKSN. Malam hari ini pertemuan kedua ya. Masih melanjutkan kisah Yunus. Jadi akan dibawakan oleh Pak Seto. Malam hari ini pertemuan kedua, topiknya adalah kasih Allah menggerakkan pertobatan. Dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan deskripsi sebentar. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, pengalaman selama masa pandemi dan berbagai pengalaman hidup menyebabkan kesedihan, ketakutan, kecemasan, bahkan kematian menjadi bukti betapa rapuhnya manusia. Kerapuhan manusia ini melahirkan dunia yang semakin rentan terhadap krisis, pudarnya persaudaraan manusia, fanatisme ideologi dan kepentingan kelompok yang menyebabkan manusia terpecah belah. Kerapuhan hidup manusia hanya dapat dipulihkan jika manusia berani mengambil pilihan untuk bertobat. Dalam pertemuan kedua ini kita akan mendalami subtema kasih Allah menggerakkan pertobatan. Pertobatan mengajak kita untuk menyadari kasih Allah yang amat dalam dan luas, yang tidak hanya ditujukan untuk sekelompok orang tertentu, melainkan untuk semua orang, terutama yang mengalami kerapuhan hidup, asalkan mereka bertobat. Bapak Ibu, kita dengarkan lagu Mengampuni. Kita dengarkan dari YouTube ya.
Ya. Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita awali dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita akan mendalami perikop Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Berhadapan dengan kekesalan Yunus yang lebih menginginkan hukuman terhadap orang-orang Niniwe, tanpa kenal lelah Allah terus-menerus memberi tanda agar Yunus memahami dirinya yang berbelas kasih dan kehendaknya untuk memberi pengampunan kepada semua orang yang berdosa. Pada akhirnya dalam diam dan keheningan, Yunus menyadari pentingnya martabat kehidupan manusia yang seharusnya dikasihi dan diampuni. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah tidak pernah berhenti menunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia. Cinta-Mu telah menggerakkan kami untuk berani mengakui kesalahan dan kelalaian kami. Dengan rendah hati, izinkanlah kami masuk dalam lautan kasih-Mu yang luas dan tak terselami, yang akan memulihkan kami dari segala luka dan dosa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa dalam Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan pendalaman kitab suci yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Silakan Pak. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Bapak-Ibu pernah jengkel sama orang? Pernah jengkel sama orang? Pernah disakitin orang? Pernah gembira ketika orang yang menyakiti saya itu celaka? Saya nanyanya bukan soal sekarang ya, tapi soal yang mungkin sudah lampau. Jadi saya disakiti orang, gitu ya. Lalu orang yang menyakiti saya itu celaka. Ya, lalu dalam hati pernah nggak sekali saja muncul rasa senang? Dari kecil sampai sekarang nggak pernah. Luar biasa. Nggak pernah. Tapi nggak pernah ngomong Tuhan nggak tidur. Enggak ngapa coba kalau ketika orang mengatakan Tuhan tidak tidur, itu Tuhan ngapain? Kita suruh Tuhan ngapain? Saya pakai kata itu ya. Kapan kalimat itu biasanya kita ucapkan? Saat kesal sama orang. Kapan kalimat seperti itu diucapkan? Tuhan tidak tidur. Kalau kita nggak berdaya, Pak. Waktu saya disakiti kan. Iya. Ya. Lalu kapan kalimat itu muncul lagi? Benar kan Tuhan nggak tidur gitu. Kapan itu muncul? Kalau orang itu mendapat hukuman celaka. Ada sesuatu yang buruk yang menimpa orang yang sudah mencelakai saya. Gitu. Ya, sekali saja ngomong kayak gitu. Berarti ya sudah pernah gembira ketika melihat orang lain, ketika orang yang menyakiti saya celaka. Nggak usah nyebut orang lain, saya nanya sama Bapak. Nanti coba amati situasi yang seperti itu. Kenapa? Situasi yang gini, ketika kita mengalami yang seperti itu, lihat orang saya disakiti, lalu orang yang menyakiti celaka, gitu ya. Itu situasi kalau pernah ya, rasa senang, rasa gembira itu munculnya mulai dari pikiran atau dari dalam hati? Nggak bisa disuruh ini.
Kualat itu kan kita yang mikir. Tapi enggak, kalimat saya yang lengkap, tolong amati baik-baik ya. Saya disakiti. Lalu orang yang menyakiti saya celaka. Nah, kalau pernah mengalami rasa sedikit saja senang karena melihat orang lain celaka, itu munculnya di kepala atau di dalam hati. Dan itu nggak bisa disuruh kan, muncul begitu saja kan. Kemudian kalau dibalik, sekarang lihat yang sebaliknya ya. Orang yang menyakiti saya itu sekarang jadi orang benar. Pernah ngalami yang begitu? Orang lain yang menyakiti saya celaka, saya senang nggak ngerasain. Orang yang menyakiti saya sekarang jadi baik, nggak dirasa juga. Terus nggak pernah disakiti orang. Itu dunia yang sangat indah kalau belum pernah disakiti orang. Pernah ngalami enggak? Iya, saya disakitin orang. Tapi orang yang menyakiti saya itu sekarang jadi benar, jadi baik. Dia nggak nyakitin orang lagi. Pertanyaannya cuma itu. Dalam hati muncul rasa senang apa enggak? Kalau Bapak Ibu pernah mengalami, tinggal ngomong. Kalau kejadiannya sudah lama, harus mengingat. Kalau nggak pernah mengalami, itu berarti jangan-jangan yang terjadi yang sebaliknya, Bapak Ibu yang senang menyakiti orang. Loh, dan ini ditanya apa saja jawabannya nggak pernah itu, terus yang dialami apa sepanjang hidup? Misalnya, kalau saya difitnah gitu ya, saya difitnah dan nama saya sudah jelek di mana? Di tempat kerja, di lingkungan, sampai kalau sembayangan lingkungan itu muka saya harus ngelihat atau mata saya harus melihat orang-orang yang membuat saya ini sedih. Kenapa orang-orang ini? Itu kan saya difitnah. Dan saya tahu yang memfitnah siapa, gitu ya. Kemudian orang yang memfitnah itu kemudian datang kepada saya dan mengatakan, ini minta maaf, saya ngomong negatif tentang kamu sampai orang-orang jadi benci sama kamu. Kalau ada kejadian begitu, saya kasih contoh sudah lebih konkret ya. Terus perasaan yang muncul apa? Kalau ada orang yang tadinya menyakiti saya, lalu datang dan minta maaf. Oh, ini saya pakai contoh yang gampang, yang dialami kok malah nggak pernah ngalami juga. Saya hanya bilang, gini, sudah saya buat balik lagi ya. Saya melihat orang yang pernah menyakiti saya sekarang jadi baik. Saya cuma bertanya, dalam hati muncul rasa bagaimana? Oh, itu juga belum pernah mengalami. Nah, itu pertanyaan kan, saya kan gampang toh. Pertama saya bertanya, kalau orang yang menyakiti saya celaka, pernah nggak saya senang? Ketika orang yang menyakiti saya itu jadi baik, pernah nggak saya senang? Yang muncul pertama kan normal begitu kan. Dan seringkali malah mengharapkan, kalau sudah pernah mengatakan, lihat Tuhan nggak tidur, mengharapkan apa coba? Lalu mengatakan yang lebih berat lagi, biar Tuhan yang membalas. Kalau pernah mengatakan biar Tuhan yang membalas, berarti coba, saya pengen Tuhan membalas. Harusnya saya senang ketika Tuhan membalas kan? Awalnya begitu bisa jadi yang muncul. Tapi kemudian mikir lagi. Lalu kegembiraannya berbeda. Saya akan senang ketika orang yang pernah menyakiti saya itu jadi benar, jadi baik. Nah, sekarang kita lihat, Bapak Ibu silahkan. Yunus bab 1 dulu, lihat ke ayat 2.
Yunus bab 1, lihat ke ayat 2. Apa yang dikatakan di situ? Tuhan meminta Yunus ke Niniwe untuk menyampaikan seruan pertobatan, menyerukan supaya orang Niniwe bertobat karena mereka sudah melakukan kejahatan. Atau lihat, kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, kemudian lihat, Yunus menolak. Kenapa Yunus menolak untuk menyerukan pertobatan? Yang diharapkan Yunus apa jadinya? Tuhan menghukum. Itu seperti saya ketika pertama kali jengkel disakiti kan. Biar Tuhan menghukum. Nah, kemudian Yunus menolak untuk pergi. Kalau sampai Yunus pergi ke Niniwe, nanti orang-orang Niniwe enggak jadi dihukum Tuhan. Yunus yang sedih. Nah, kemudian Yunus enggak mau kan, tapi Tuhan maksa kan. Gimana cara Tuhan maksa? Kirimkan badai, sampai akhirnya Yunus dilempar ke laut, lalu diantar oleh ikan sampai ke Niniwe. Itu bab 2 ayat 10. Nah, sekarang lihat ke bab 3. Lihat bab 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Ini yang diserukan Yunus. Jadi Yunus akhirnya diantar oleh ikan itu ya sampai ke Niniwe. Dan kemudian Yunus menerima perintah untuk kedua kalinya dari Tuhan. Yang pertama ditolak, yang kedua dikerjakan. Perintahnya apa? Serukan firman Tuhan. Dan kemudian Yunus keliling kota. Ya, ayat 4 itu. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Dia menyerukan ini pertobatan. Nah, kemudian ada ancaman hukumannya ya. 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Jadi lengkapnya, kalau dalam waktu 40 hari orang Niniwe tidak bertobat, tidak meninggalkan kejahatan, maka Tuhan akan menjungkir balikkan Niniwe. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 5. Lihat reaksi orang-orang Niniwe ya. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kapung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kapung, lalu duduk di atas abu. Atas perintah raja dan para pembesarnya diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput atau minum air. Semuanya, manusia dan ternak, harus berselubungkan kain kapung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Nah, lihat reaksi orang Niniwe ketika mendengar seruan Yunus.
Dari raja sampai kambing tobat semua kan. Dan Bapak Ibu tolong amati wujud pertobatan mereka apa? Wujud pertobatannya. Ada di dalam teks, jadi nggak usah nyari di luar teks. Lihat ke ayat 5. Ayat 6. Ayat 5, masih ayat 5. Mengenakan kain gabung. Ayat 6. Menanggalkan jubah, lalu duduk di abu. Terus berikutnya lagi ayat 8. Ayat 8. Tunggu dulu. Bapak buka Kejadian bab 37. Yang di ayat 8, apa wujud pertobatannya? Ya. Berseru-seru sekuat-kuatnya kepada Allah. Terus masih di ayat yang sama, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Itu yang mereka lakukan setelah mendengar seruan Yunus. Gitu kan ya. Nah, kemudian sekarang coba kita lihat kain kabung. Silahkan ke kitab Kejadian bab 37. Kejadian 37. Bahkan kain kabung itu apa? Silahkan cari di situ. Ayat 34. Ini yang dilakukan Yakub setelah dapat kabar kalau Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Taruh di mana kain kabungnya? Jadi kain kabung itu apa? Kalau lihat Kejadian 37 ayat 34 tadi. Di kain kabung, ya pakai istilah yang sudah ada saja. Kain Pak Seto mute. silahkan ke Yesaya bab 3. Yesaya bab 3
lihat ke ayat 20, dari ayat 16, kemudian dari ayat 16 pindah ke ayat 24. Jadi para perempuan Sion ketika mereka diangkut ke pembuangan, ayat 16, itu mereka sudah, badan mereka sudah busuk. Lihat ayat 29, baunya busuk, rambutnya digundulin, ayat 24 itu ya. Kemudian lihat kalimat ini, sebagai ganti pakaian mewah. Ketemu ayat itu? Bab 3 ayat 24. Apa yang dikatakan di situ? Sebagai ganti pakaian mewah. Oh, belum ketemu berarti. Bukan saya sebagai ganti pakaian mewah, bukan sebagai ganti ikat pinggang. Cuma nyari kain kabung tadi loh. Ketemu apa enggak? Lah Bapak Ibu enggak bereaksi, saya bingung nanyanya jadinya. Ada, Pak. Tunggu dulu, ini lihat kain kabung ini tadi loh. Sebagai ganti pakaian mewah, sehelai kain kabung, gitu kan? Ketemu kalimat itu enggak? Nah, kalau ini, jadi bukan diikatkan di pinggang. Ya, kalau yang di kitab Kejadian tadi, ikatkan di pinggang. Nah, kalau kita cari kain kabung di dalam seluruh Alkitab, kita tidak ketemu warna. Cuman ketemu kain itu, kain yang diikatkan di pinggang, kain yang diselubungkan, tapi fungsinya adalah untuk mengungkapkan perkabungan. Begitu. Kenapa? Nah, kita tidak sedang bicara Yesaya, tapi kita cari kain kabung. Di kitab Yunus tadi kan ketemu kain kabung. Nah, kita cari kain kabung. Kain kabung adanya di kitab Kejadian bab 37 ayat 34. Ketemunya di kitab Nabi Yesaya bab 3 ayat 24. Itu untuk contohnya ya. Lalu dari situ kita tahu kain kabung itu seperti apa. Nanti bukan geser, kita dalami kitab Nabi Yesaya, geser nanti. Ya. Jadi bayangkan, pasar-pasar waktu itu pasti kainnya laris semua. Balik ke kitab Nabi Yunus. Lihat ke kitab Yunus ya. Ayat 8. Kitab Yunus, bab 3, ayat 8. Yang pakai kain kabung siapa? Semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung. Berarti yang pakai kain kabung manusia dan binatang. Terus belanjanya di mana kain? Nah, pasti ada pemborongan kain di pasar-pasar kain ya. Agak sulit membayangkan kambing, domba pakai kain kabung semua. Tapi itu yang disampaikan di dalam kisah ini. Yang dimaksudkan sebenarnya begini. Orang Niniwe yang dikenal jahat oleh orang-orang Israel, itu ketika mendengar seruan Nabi, mau mendengarkan dan mendengarkannya bukan sekedar
menerima informasi, tapi mereka melakukannya dengan bertobat. Dan pertobatan itu dilakukan dengan cara bagaimana saja tadi? Puasa, mengenakan kain kabung, terus duduk di abu. Terus yang lebih serius lagi tentu saja berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan. Nah, ayat 9. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Nah, di sini kita ketemu kata yang bisa jadi membuat orang bermasalah. Ini kalau ada yang nanya, masa Tuhan menyesal? Nah, mengingatnya begini saja. Kalau di dalam perjanjian lama seringkali Tuhan itu digambarkan dengan bahasa seolah-olah ya Tuhan itu seperti manusia. Tuhan punya tangan apa enggak? Kemudian Tuhan bernafas apa enggak? Yang sering kita dengar cuma Tuhan murka terus gitu kan. Tapi Tuhan menyesal? Iya, Tuhan menyesal. Tuhan tertawa? Udah lupa Tuhan tertawa di mana? Hah? Enggak pernah lihat Tuhan tertawa? Ini contoh bagaimana Tuhan digambarkan seperti seorang manusia gitu. Jangan hanya mengingat Tuhan murka terus seolah-olah senangnya marah terus gitu sehingga lupa kalau Tuhan juga tertawa walaupun mentertawakan sih. Belum pernah lihat? Coba buka Mazmur 2. Mazmur 2. Ada Tuhan tertawa di situ? Ada. Mazmur 2, lihat aja ayat-ayat awal. Mazmur 2 ayat 4, Pak. Nah, kalau dalam studi kitab suci, ungkapan-ungkapan seperti itu disebutnya antropomorfisme. Antropo, manusia, morfe, bentuk atau rupa. Allah sudah menyampaikan ancaman hukuman. Allah sudah murka karena melihat orang Niniwe berbuat jahat. Dan kemudian Allah sudah menyiapkan hukuman. Tapi ketika mendengar seruan Yunus, orang Niniwe menyesal lalu bertobat. Nah, Allah kemudian akan membatalkan hukumannya. Nyesel enggak jadi menghukum orang Niniwe. Itu yang dimaksudkan. Tapi cara perjanjian lama mengungkapkan sikap Allah ya menggunakan cara manusiawi begitu. Gambarannya Allah itu seperti manusia yang bisa sedih, bisa marah, bisa tertawa, bisa senang, ya. Kemudian yang lain lagi, Allah punya lengan, Allah punya hidung, memakai jubah. Itu kitab Nabi Yesaya tadi. Itu cara perjanjian lama menggambarkan Allah itu ya dengan menggunakan gambaran seolah-olah gitu ya. Dia manusia, seperti manusia. Nah, kemudian kembali ke Yunus. Lihat ayat 10. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, nah, menyesalah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka, seperti yang telah disampaikannya, ia pun tidak jadi melakukannya.
Jadi karena melihat orang-orang Niniwe yang bertobat dan kemudian ya meninggalkan kejahatan mereka, lihat Allah yang murka tadi berhenti murkanya dan tidak jadi menjatuhkan hukuman. Tunggu. Jadi judulnya tadi apa? Subtema kedua ini. Yang tobat itu orang Niniwe apa? Yunus. Kalau bicara tentang pertobatan, pertobatannya justru diceritakan di bab 3. Di bab 4, enggak ada cerita pertobatannya. Nah, kemudian langsung kita beralih ke bab 4 ya. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lihat, Yunus gusar, marah. Kenapa kok marah? Orang Niniwe enggak jadi dihukum. Padahal dia berharap dari awal Niniwe dihukum, dan dia tidak berharap Niniwe lepas dari hukuman. Nah, kemudian lihat ke ayat 2. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya." Yunus terang-terangan bicara kepada Tuhan ya. Aku enggak mau orang Niniwe lepas dari hukuman, karena aku tahu kalau aku memberitakan pertobatan yang kau perintahkan kepadaku, orang Niniwe pasti menyesal dan Tuhan akan mengampuni mereka. Aku enggak mau terima yang itu. Yang aku penginkan kalau dibalik jadinya, aku pengen orang Niniwe tidak bertobat. Aku menginginkan orang Niniwe sesudah itu dihukum oleh Tuhan. Nah, kemudian lihat ayat 3. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bapak Ibu pernah marah sampai pengen mati? Ya kalau terwujud ya nggak sampai sini, Pak. Marah sampai sudah saya ganti. Marah sampai minta kepada Tuhan, nah, ambil nyawaku. Itu marahnya sudah level berapa kalau kayak gitu? Kalau 10 berarti udah mati ya. Udah marah sekali. Dan amati Bapak Ibu, yang membuat Yunus marah apa ini tadi? Tuhan tidak jadi menghukum orang Niniwe. Dan ini membuat Yunus sangat marah sampai mengatakan, ambil nyawaku, lebih baik aku mati daripada hidup. Ini situasi batin Yunus seperti itu. Dia nggak bisa terima Tuhan mengasihi orang Niniwe. Karena bagaimanapun Niniwe itu yang menghancurkan kerajaan Israel yang utara. Niniwe, Asyur ini juga yang sudah menaklukkan kerajaan Yehuda. Tidak pantas kerajaan yang seperti ini diampuni. Kita lihat ayat 4 sekarang. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah
Pantas nggak kamu marah? Belum dijawab. Yunus ayat 5 ya, keluar dari kota itu, lalu duduk di sebelah timurnya. Keluar kota Niniwe dia, lalu ke arah timur, lalu duduk. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi cuman bikin pondok ya, kemudian duduk di bawah naungannya, bikin gubuk. Kemudian ayat 6. Atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jara, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jara itu. Tahu pohon jara enggak? Susah ini menjelaskannya. Saya tahu karena saya dari kecil ini mainan saya. Itu kalau buahnya dikeringkan bisa dibakar. Kalau getahnya diambil, ditiup, itu jadi gelembung kecil-kecil gitu. Nah, tapi di sini pasti nggak ada. Tapi bayangkan gini saja, nggak usah bingung nyari itu. Silahkan lihat ke ayat 6. Yunus kan di pondok. Lalu lihat, ada pohon, sebatang pohon tumbuh melampaui kepala Yunus, lalu menaungi Yunus. Dan kemudian melihat itu Yunus senang. Ayat 7. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jara itu sehingga layu. Ketika matahari terbit atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Ini pohon jara itu tumbuh besar hanya dalam waktu berapa lama? Tumbuhnya semalam. Lalu lihat ayat 7. Keesokan harinya ketika fajar menyingsing, ulat menggerogoti pohon jara, kemudian pohon itu layu. Matahari terbit, ayat 8. Angin timur bertiup, sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Semalam tumbuh, udah habis itu habis dimakan ulat ya. Lihat berikutnya setelah Yunus kepanasan karena angin tadi. Lalu ia minta mati, katanya. Lebih baik aku mati daripada hidup. Kali ini yang membuat Yunus pengen minta mati ya? Sama atau beda dengan yang pertama tadi? Yang membuat Yunus bilang kepada Tuhan lebih baik mati. Jawabannya ada di ayat 9. Firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Lalu Yunus menjawab, selayaknya lah aku marah sampai mati. Marahnya seperti itu. Kenapa marah? Pohon jaraknya tadi itu loh dihabisi sama ulat. Ulatnya satu menghabisi satu pohon. Kan biasa saja tuh ulat satu tapi menghabiskan daun. Walaupun setahu saya ketika saya main atau tahu pohon jarak itu, pohon ini nggak pernah daunnya dimakan ulat. Nggak ada ulat makan daun jarak itu. Ini ulatnya nekat mungkin ya. Nah, kemudian begini, Yunus marah karena pohon jarak itu. Nah, ayat 10.
menanggapi kemarahan Yunus. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jara itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Kamu itu loh marah karena pohon jara itu, padahal kamu tidak menumbuhkannya. Kamu tidak melakukan apa-apa sehingga pohon itu tumbuh. Ketika pohon itu dimakan ulat, kenapa kamu marah? Nah, kalau kamu untuk hal yang seperti itu saja marah, lihat kalimat berikutnya. Ayat 11. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Ulang lagi. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Bapak Ibu bisa membedakan tangan kanan dan kiri? Mulai bisa membedakan tangan kanan dan kiri umur berapa? Umur berapa sudah bisa membedakan tangan kanan dan kiri? Bapak Ibu ngajari anak-anak dulu itu, kalau terima benda ketika dikasih, pakai tangan mana? Kanan. Itu anak-anak mulai diajari itu umur berapa? TK. Wah, kelamaan. Enggak lambat itu Pak TK. Kalau ada anak diberi, terus ibunya bilang apa? Pakai tangan mana? Nah, itu umur berapa ngajarin begitu? Enggak diajarin. Tahu sendiri anaknya. Kemudian kalau itu kan membedakan tangan dan kiri, itu pengetahuan ketika anak masih sangat kecil kan ya. Bayangkan sekarang itu harafiahnya gitu ya. Pemahaman paling sederhana membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Ulurkan tangan kanan, angkat tangan kanan, bisa gitu ya. Nah, orang Niniwe itu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri saja tidak bisa. Berarti orang ini atau orang Niniwe itu masih kecil. Terus kok bisa sampai anak kecil itu nggak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri? Kenapa nggak bisa membedakan? Kenapa anak kecil belum bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri? Belum ada yang ngajarin. Kalau ada anak yang nggak ngerti apa-apa, terus nggak diajarin, yang salah siapa? Pengetahuannya minim sekali. Sekarang Bapak Ibu, tolong ingat-ingat ya, pernah nggak memarahi orang yang nggak tahu? Marah karena orang tidak tahu, padahal harusnya tahu. Atau pernah nggak jengkel karena harusnya orang paham, tapi ternyata dia nggak paham? Bisa? Pernah? Iya, saya cuma nanya itu, jadi nggak usah cerita macam-macam panjang itu nanti malah bingung nanti ya. Ibunya cuma ada 3 ya. Sekarang contohnya begini loh, Bapak Ibu, ketika ini orang baru pada mulai pegang handphone, itu kan nada deringnya kencang, terus tombol apa itu masih QWERTY atau masih 1, 2, 3 itu kan bunyi kan ya. Waktu masih SMS dulu kan bunyi kan.
Ingat nggak? Ada orang yang bahkan nggak ngerti cara men-silent handphone. Cara men-silent aja nggak ngerti. Pernah lihat? Dalam pertemuan handphone bunyi dan dia nggak bisa dan tidak di-silent. Orang pada jengkel kan? Padahal dia memang nggak ngerti. Dimarahi. Iya, mukanya pada jelek melihat kayak gitu. Ingat aja waktu itu. Nah, orang yang nggak ngerti itu harusnya diajarin atau dimarahin. Nah, kemudian yang masih bisa diajarin seperti bayi itu, kalau nggak diajarin, ya rugi dong. Nah, Yunus dikatakan kamu itu lo sedih karena pohon jara itu, padahal kamu nggak usah apa-apa. Lihat sekarang orang Niniwe, satu kota itu, penduduknya berapa? Siapa yang menciptakan mereka? Yang menciptakan mereka, ya Tuhan. Dan mereka nggak ngerti hal-hal yang begitu sederhana. Bagaimana mungkin aku tega menghukum mereka, menghancurkan atau membinasakan mereka. Itu yang disampaikan di ayat 10 dan 11 ini. Terus Yunusnya reaksinya bagaimana? Nggak diceritakan, jadi jangan dicari-cari. Ya emang nggak ada kan? Jangan ditambahkan. Jadi ini salah ya, titelnya salah ya Pak ya. Nah, kata Yunus belajar mengisyati untuk menerangkan perikop ini, Yunus nggak pernah belajar mengisyati. Ya Bapak lihat sendiri teksnya kan ya. Dia nggak pernah belajar. Ini juga yang salah. Bahkan ya itu silahkan saya ajak Bapak Ibu lihat teks apa adanya, baca detailnya kan ya. Supaya apa? Ketika kita membaca kitab suci, prinsipnya adalah pahami yang tertulis, lalu pahami pesannya. Kalau ada tema yang dipaksakan masuk, waspada. Saya tidak mengatakan salah, tapi perhatikan baik-baik seperti pertanyaan minggu yang lalu. Ini evangelisasinya di mana coba itu kan? Nah, sekarang muncul pertanyaan yang lain lagi. Yunus belajar. Di mana sih Yunus belajar menginsafi? Di halaman berapa, Pak? Di halaman berapa tadi Yunus menginsafi? Itu apa namanya title bab 4 itu di atasnya Yunus belajar mengisyati Allah masih pada masalah. Oh, justru di Alkitab. Yang baru, belas kasih Tuhan melampaui kebijikan Yunus. Kirain di dalam teksnya. Di Alkitab lama. Ya. Ya. Jadi sebelum Pak Agus sampaikan kritiknya sudah ditanggapi. Nah, kemudian sekarang begini. Kitab Yunus itu tidak tiba-tiba muncul tanpa latar belakang ya. Kitab ini muncul sudah sempat baca Esra Nehemia apa enggak? Dari Selasa yang lalu kita sempat diskusi kitab Esra Nehemia kan ya? Benar belum? Sudah dibaca? Saya sudah sampaikan di zaman sesudah pembuangan orang-orang Israel itu sangat fanatik dengan kelompoknya, dengan bangsanya. Nah, sekarang silahkan lihat aja kitab Ezra. Bab 10. Ayat 11.
Sudah ada tandanya belum? Ayat 10. Udah belum ketemu? Ezra bab 10. Nah, mulai dari ayat 10. Imam Ezra bangkit dan berkata kepada mereka, kamu telah berlaku tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang, mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari bangsa-bangsa negeri ini, juga dari perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, baik, kami memang wajib melakukan seperti katamu itu. Nah, jadi yang kemudian terjadi, orang-orang Israel itu menceraikan perempuan-perempuan, istri-istri mereka yang datang atau yang diambil dari bangsa-bangsa sekitar. Lihat ayat 17. Mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Jadi istri-istri dari bangsa-bangsa asing diceraikan, lalu disuruh pulang ke negeri mereka bersama anak-anaknya. Kemudian sekarang lihat, oh cukup itu saja, yang Nehemia ketemu hal yang sama. Kenapa perempuan-perempuan asing harus diceraikan lalu anak-anaknya suruh bawa pergi semua? Orang Israel waktu itu berpikir, kita ini umat pilihan. Jadi kita ini bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada unsur asing, campuran dari bangsa-bangsa sekitar masuk. Kita ini umat pilihan, kita orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Nah, kemudian di zaman itu banyak kan ya yang kemudian menceraikan istrinya, menyuruh pulang. Tapi tidak semua sepakat dengan pemahaman itu. Kitab Yunus bersama dengan kitab Rut itu ditulis untuk menanggapi, menentang atau memprotes sikap yang tampak dalam kitab Esra dan Nehemia yang menganggap orang-orang asing itu tidak dikasih Tuhan. Kalau mau dihancurkan, biar dihancurkan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengasihi orang-orang asing. Tapi kitab Yunus dan kitab Rut menunjukkan Allah pun mengasihi orang-orang asing. Termasuk yang disebut di sini, bangsa yang pernah menghancurkan umatnya sendiri. Itu pun dikasihi oleh Allah. Kitab Rut, Bapak Ibu, Rut itu orang mana? Moab. Kalau Rut Jawa, jamin kalau ibu di Rut nggak bisa pulang. Di Rut itu artinya diikat. Diikat kuat seperti di tiang gitu loh. Itu namanya di Rut. Rut Jawa begitu jadinya. Orang Moab. Belum pernah dengar? Pernah, masuk belum pernah. Dia orang Moab. Berarti itu bangsa asing. Tapi Rut kemudian kawin dan jadi istri Boas. Lalu Rut ini kemudian menjadi nenek moyang Daud. Berarti Tuhan juga bisa bekerja melalui bangsa-bangsa asing. Tuhan juga mengasihi orang-orang di luar bangsa Israel. Itu yang mau disampaikan di dalam kitab Yunus dan juga ini dalam kitab ini Rut. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan?
Nah kan saya sudah sampaikan tadi Pak. Kalau bicara bertobat di tempat-tempat, nggak ketemu. Bahkan saya tanya, yang bertobat itu Yunus atau orang Niniwe? Nah kalau bayangkan kalau kita cuma membaca bab 4, nemu jawaban enggak tadi? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, kalau membaca Yunus, baca sampai selesai, dari awal sampai akhir. Enggak bisa ngambil sebagian. Ini harusnya nanya sama yang nulis, saya bukan yang nulis, bukan saya ini. Nah, kemudian ada lagi, silahkan kalau ada, sebentar saya lihat. Ya. Ibu ingat dua pertanyaan saya di awal tadi. Saya sulit, saya sedih melihat orang yang pernah menyakiti saya bebas dari hukum. Ibu ingat lagi, Niniwe itu ibu kota Asyur. Asyur, lihat ya di 2 Raja 17. Itu yang menghancurkan kerajaan Israel. Oh, kerajaan yang menghancurkan Israel itu mau dikasih oleh Tuhan. Yunus nggak bisa terima. Begitu masalahnya. Dan sikap Yunus itu mewakili atau setara dengan sikap yang tampak dalam kitab Ezra tadi. Tuhan mengasihi hanya bangsa kita. Di luar bangsa kita nggak akan dikasih Tuhan. Sedangkan sikap Tuhan dalam kitab Yunus itu menggambarkan orang-orang yang menentang pemahaman yang ada dalam kitab Ezra tadi. Atau apa yang Ibu maksudkan sebenarnya? Jadi ini tadi saya menggunakan pengalaman manusiawi untuk menjelaskan, untuk memahami teks Alkitab. Karena soal hati nggak bisa disuruh kan. Saya sedih ketika melihat orang yang menyakiti saya malah tertawa-tawa, gitu kan? Tapi saya bisa tertawa ketika orang yang menyakiti saya itu celaka. Itu hanya apa ya? Sekali lagi saya menggunakan pengalaman itu mengerti yang ada di sini. Ada lagi? Yang online. Ada yang bertanya? Baik, kalau nggak ada, Pak Narto mau lanjutkan. Tapi saran saya tidak perlu disampaikan yang sharing dan aksi nyata itu, Pak. Ya. Cukup dari pertanyaan, Ya. refleksi, dan kemudian doa umat. Ya, silahkan, Pak. Baik, Pak Sepol, terima kasih dengan kunjungannya malam hari ini. Kita lanjutkan dengan pertanyaan refleksi. Yang pertama, dalam hal apakah saya perlu melakukan pertobatan? Hal-hal apa saja yang menghalangi saya untuk dapat bertobat? Kemudian yang kedua, pernahkah saya gagal menyadari kasih Tuhan untuk saya dan malahan marah kepada Tuhan karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan saya? Kemudian yang ketiga, apakah kasih Allah kepada saya sudah menggerakkan saya untuk juga bergerak mengampuni dan mengasihi mereka yang tidak saya sukai, bahkan saya benci? Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan doa umat. Mungkin ada yang mau menyampaikan doa-doanya, silakan.
Ya, spontan. Kita eh, apa, renungkan dalam hati saja ya. Kita eh, sampaikan doa kita di dalam hati. Apa-apa saja yang kita sudah pernah lakukan dan mungkin perlu pertobatan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Bersama-sama bisa kita lihat di layar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kami berterima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Dalam keraguan manusiawi kami, ajarilah kami agar mampu menyadari siapakah diri kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Tolonglah kami agar tidak mudah menghakimi orang lain dan menganggap diri lebih sempurna dari orang lain. Tumbuhkanlah rasa kasih dan penghargaan kami terhadap martabat kehidupan manusia, sebagaimana Engkau menunjukkan rasa kasih dan sayang-Mu kepada bangsa Niniwe. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian pertemuan kedua ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan di pertemuan ketiga. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Narto. Terima kasih Pak Seto. Selamat malam. Selamat malam semua. Matur nuwun Pak Seto, matur nuwun Pak Narto. Sampai minggu Makasih. depan. Makasih Terima Pak kasih, Seto, Kak. terima kasih teman-teman semuanya. Salam semua. Selamat.